Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam untuk anak-anakku, untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saudara berada. Hari ini, tanggal 5 Agustus, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat sampai ke tempat kerja kami dalam keadaan selamat. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini akan berjudul Kulit Jeruk. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh. Ada sebuah ilustrasi di tahun 1911. Ada seorang pemeran pengganti bernama Bobby Lee yang akan terjun di air terjun Niagara dalam sebuah tong baja yang dirancang secara khusus. Ia berhasil terjun dan selamat. Kemudian menceritakan apa yang terjadi pada saat itu dengan bangganya, meskipun ia mengalami beberapa cedera di beberapa bagian tubuhnya. Ia mampu bertahan hidup karena ia menyadari bahwa bahaya yang sangat besar dalam tindakannya tersebut. Ia telah melakukannya semua yang dapat dilakukan untuk melindungi dirinya dari bahaya tersebut. Tetapi beberapa tahun kemudian, ketika ia berjalan menyusuri sebuah jalan di New Zealand, Bobby Lee terpeleset hanya karena kulit jeruk. Jatuh, mengalami patah kaki yang sangat parah. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian dia meninggal di sana karena komplikasi yang dideritanya pada peristiwa itu. Ia justru mengalami cedera yang sangat parah saat berjalan di New Zealand daripada saat ia terjun dari air terjun Niagara. Ia tidak siap menghadapi bahaya di situ yang dianggapnya aman. Beberapa godaan yang hebat yang bergemuruh di sekitar kita atau di siling kita, bagaikan suara gemuruh air terjun Niagara yang mungkin tidak akan membahayakan kita, akan tetapi peristiwa yang sangat kecil yang mungkin kita remehkan, yang mungkin tidak berdampak pada kita, tidak akan membuat kita jatuh. Mengapa demikian? Karena kita tidak berhati-hati, tidak menyadari bahwa bahaya yang mungkin terjadi. Kita keliru karena berpikir bahwa kita berada dalam keadaan aman. Banyak orang Kristen mengira atau beranggapan merasa dirinya sangat kuat dan berpikir tidak mungkin jatuh. Lalu tanpa disadari mulai masuk dalam perangkap yang namanya sombongan rohani. Tuhan berfirman dan mengingatkan pada kita, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita harus konstan menjaga hidup kita dan memperhatikan diri sendiri dengan penuh kesadaran. Yang dimaksud memperhatikan diri sendiri di sini adalah kita harus selalu berjaga-jaga, siap sedia, awas terhadap setiap tanda-tanda jerat atau jebakan atau tindakan yang salah mungkin di dalam diri kita. Kita semua memerlukan kepekaan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, semakin kita mengerti, semakin kita bertumbuh dalam kepekaan itu.
dalam Ibrani 4 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di dalam firman-Nya terkandung hikmat, sehingga kita beroleh kemampuan untuk melaksanakan firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ada beberapa faktor mengapa orang tidak berjaga-jaga. Yang pertama, terlalu percaya diri atau overconfidence. Rasa percaya diri yang berlebihan akan membuat orang merasa cukup kuat sehingga dalam segala hal mengandalkan kekuatan dirinya. Orang demikian akan sulit sekali menerima nasihat atau teguran. Di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 7, Tuhan mengingatkan pada kita, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Dan Rasul Paulus juga pernah mengatakan, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Faktor yang kedua, kurangnya pengenalan akan firman Tuhan. Di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam Markus 14 ayat 38. Betapa mudahnya kita tertidur dan ceroboh dalam perjalanan iman kita. Pencobaan menyerang kita kala kita sedang rentan. Kita mengabaikan area-area tertentu dalam kehidupan kita. Misalnya berdoa, mempelajari Alkitab. Kita perlu waspada dalam kelemahan kita. Mungkin kita menjadi longgar, menjadi sasaran empuk, atau mudah bagi iblis untuk menyerang kita. Kita perlu sadar terhadap kemungkinan yang terjadi yang menyerang kita. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa demi diri kita, demi orang lain. Semua Roh Kudus memampukan kita untuk menang dalam pencobaan. Kita harus selalu waspada dalam godaan. Orang Kristiani berkemenangan adalah seorang Kristiani yang waspada, yang selalu berhati-hati, bahkan ketika menjadi kulit jeruk yang kecil. Kapanpun kita jatuh, biasanya hal itu terjadi ketika kita menganggap diri kita kuat. Amin. Kiranya Tuhan berkati. Sebelum kita akhiri renungan hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di kerajaan surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam renungan di hari ini. Kiranya renungan hari ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami inspirasi dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.